Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pada kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Kasmawati bersama teman saya Pak Lagani. Jadi kami dari kelompok 4 akan mencoba memaparkan langkah-langkah untuk kita menyelesaikan pada tahapan yang sudah ditentukan, yaitu kita pada fase B untuk di modul 2 ya, fase B modul 2. Yang harus kita masuk pertama adalah kita masuk pada course, lalu kita akan memilih fase B sebagai tempat untuk kita akan mencari dan melihat apa-apa yang harus kita lakukan di dalam. Selanjutnya setelah itu, dalam fase D kita masuk pada LK atau lembar kerja. Yang akan kita lakukan di sini adalah yang pertama pada LA 01 bedah modul 2 ini. Pada bedah modul di sini ada petunjuk pengisian. Jadi silakan kita bisa membaca dan mencermati pada modul di LMS sesuai dengan jenjang fasenya kita masing-masing. Kami kebetulan pada fase pada fase D. Jadi kami itu bedah modul yang kami lakukan sudah sampai tahap tadi sudah diselesaikan, dan untuk petunjuk pengisiannya di situ ada pada pengerjaan dalam berkelompok. Yang terdiri dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya adalah di mana peserta pelatihan itu dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Yang kedua yaitu peserta pelatihan mengidentifikasi, menghitung, dan menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional sesuai dengan modul yang kita dapat tadi. Yang berikutnya adalah yang ketiga, peserta pelatihan itu dapat merancang instruksi penerapan, bagaimana menerapkan instruksi yang terstruktur. Selanjutnya, yang keempat, peserta pelatihan dapat memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Di sini kita diharapkan nanti pada saat kita memberikan atau memadukan literasi digital itu, anak-anak itu kita harap ada timbal balik dengan anak-anak, di mana anak bisa menerapkan apa yang sudah kita sampaikan. Mereka bisa mempraktikkan pada saat di sekolah. Selanjutnya, yang kelima adalah peserta pelatihan mendiseminasikan, lalu merefleksikan, dan terakhir bisa berinovasi dengan konten digital. Anak-anak sekarang, terutama kita pada fase D, ini lingkupnya adalah anak-anak SMP. Mereka sangat senang sekali dengan konten-konten digital. Memang lagi sering-seringnya mereka berinovasi dengan digital ya, konten-konten. Kita sebagai seorang guru nanti di sekolah ataupun Bapak Ibu guru sebagai seorang fasilitator di lapangan, sebaiknya ini bisa kita terapkan, bisa mencari lebih banyak panduan-panduan yang bisa membuat anak lebih termotivasi untuk membuat konten-konten digital di kelasnya masing-masing. Mungkin saya bisa memberikan contoh pada saat kita memberikan, jadi memang penggunaan HP, saya sendiri sebagai seorang guru sempat menolak untuk pada saat ada pelarangan penggunaan HP di sekolah. Saya sempat menolak karena memang saya merasa HP itu bukan sebagai alat yang membatasi gerak anak-anak, bukan anak-anak tidak bisa bekerja atau mereka terganggu dengan HP. Tapi justru dengan HP kita mengajak anak-anak, memberi edukasi kepada anak-anak bahwa kita bisa membuat hal-hal yang lebih dengan HP mereka. Jadi pada saat di kelas,
HP mereka gunakan pada saat pembelajaran, yaitu dengan membuat konten-konten, artinya ini karena konten yang saya maksud ini, kebetulan saya juga mengajar di kelas 12 yang juga kontennya AI. Tapi ini kita kembali bahwa di sini yang kita gunakan adalah untuk anak-anak SMP. Selanjutnya kita masuk pada capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran yang diinginkan adalah peserta pelatihan dapat mengenali dan mengingat konsep dasar berpikir secara komputasional, termasuk definisinya, prinsipnya, dan karakteristik dari apa-apa yang sudah dilakukan pada konsep tersebut. Yang kedua adalah peserta pelatihan dapat menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Jadi peserta pelatihan kita ataupun mungkin nanti di lapangan pada saat kita memberikan adanya keterkaitan antara berpikir komputasional dengan cara berpikir logis, lalu bagaimana pemecahan masalahnya, memang penerapannya akan lebih mudah pada saat kita sudah praktekkan. Pada saat kita masih berada di sini, mungkin kita masih bisa mengira-ngira, pada saat di lapangan insya Allah lebih gampang atau lebih mudah karena kita langsung bisa visualisasikan kepada para peserta yang ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah peserta pelatihan dapat menguraikan bagaimana berpikir komputasional diterapkan dalam penyelesaian berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi kita diskusikan kepada teman-teman pengibasan nanti di daerah bahwa dengan berpikir komputasional sebetulnya kita dapat menurunkan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan lebih teratur dan terarah. Yang keempat, peserta pelatihan dapat memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah nyata. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai contoh lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pada pembelajaran ini ada bagian pendahuluan di mana di situ ada aktivitas pembelajaran. Yang pertama ada pengantar pelatihan. Pada pengantar pelatihan ini ada tujuan aktivitas pembelajaran yaitu memberikan informasi terkait berpikir komputasional dan literasi maksudnya digital ya. Itu ada dalam modul. Terus yang kedua, yang bagian berikutnya adalah aktivitas fasilitator. Pada bagian ini kita sebagai fasilitator itu membaca seluruh materi yang ada pada pendahuluan dan mencatat bagian-bagian penting sebagai bahan mendampingi peserta. Kita bisa buatkan anak-anak ataupun nanti pembahasan di lapangan bagian-bagian yang bisa kita jadikan acuan nanti pada saat di lapangan dalam sebuah peta konsep. Untuk aktivitas peserta itu adalah membaca seluruh informasi yang ada di modul terkait berpikir komputasional dan literasi digital. Jadi pesertanya itu diajarkan atau diajak untuk membaca informasi yang ada di modul yang terkait dengan cara berpikir komputasional dan literasi digital. Selanjutnya ya, penilaian dan umpan balik. Itu di situ ada umpan balik yaitu mengerjakan resume di LMS. Jadi resume sudah ada di LMS, itu kita ajak anak-anak sebagai umpan balik dari kita, yaitu kita memberikan resume untuk bisa kita nilai dan kita memberikan refleksi daripada resume tersebut. Selanjutnya untuk bagian kedua adalah bahan pembelajaran. Di sini peserta dapat memahami berpikir komputasional dan literasi digital. Selanjutnya juga pada bagian berikutnya adalah membaca seluruh materi yang ada pada materi berpikir komputasional dan literasi digital. Untuk siswa itu diajarkan untuk berpikir komputasional dan literasi digital. Pada bagian untuk refleksi di sini ini belum kami lampirkan, tapi ini bisa nanti kita refleksikan pada saat kita sudah berada di tempat tugasnya dengan melihat dari bahan-bahan pembelajaran tersebut.
Untuk bagian ketiga adalah tes awal. Tes awal itu dapat dikerjakan pada tes awal berupa pretest ya. Terus untuk kita sebagai fasilitator itu menjelaskan tata cara dan bagaimana prosedur mengerjakan tes awal. Perlu diingat bahwa kita menjelaskan itu harus secara setahap dan setahap. Langkah-langkahnya sampai orang lain atau orang yang tempatnya kita memberikan materi itu bisa mengerti tahapan-tahapannya. Jangan langsung memberikan instruksi sekaligus sehingga orang tidak memahami apa yang disampaikan. Sampaikanlah tahapan-tahapannya dengan berurutan dan mungkin bisa ditanyakan kepada pesertanya apakah tahapan ini dimengerti. Kalau tidak dimengerti boleh diulangi lagi tahapannya. Selanjutnya ya, untuk siswa yaitu mengerjakan tes awal sesuai waktu yang tersedia. Diingatkan lagi bahwa pada saat tes awal itu ada durasi waktunya. Durasi waktunya harus dipenuhi karena pada LMS itu kalau tidak terpenuhi maka setelah waktu yang diberikan itu otomatis dia akan langsung tertutup LMS-nya karena ada durasi waktu di situ yang diberikan. Jadi perlu kita mengingatkan kepada siswa bahwa di sini ada durasi waktunya. Jangan sampai kita keenakan siswa keenakan untuk memberikan itu. Oke, selanjutnya pretest dalam LMS. Jadi bukan sesuai ya. Oke, sekarang jadi setelah itu kita ada pretest dalam LMS dan ini pretestnya ini ada catatan di situ bahwa peserta itu membuka LMS dan memperhatikan bagian pendahuluan dan beda bagian ini didiskusikan dalam kelompok untuk mengisi kolom tabel di atas. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah in-service training 1. Di situ ada aktivitas pembelajarannya, memahami pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada pemecahan masalah dan penyusunan instruksi. Yang berikutnya tujuan aktivitas pembelajarannya adalah peserta pelatihan mampu mendefinisikan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari, pemecahan masalah dan penyusunan instruksinya. Selanjutnya untuk fasilitator itu dapat menjelaskan ruang lingkup pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Dan aktivitas pesertanya adalah membuat resume bermakna atau peta konsep. Bagaimana juga yang berikutnya adalah mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penilaian atau umpan balik itu ada resumenya dibuat di LMS dan mind map di LMS. Selanjutnya memahami produksi konten dan diseminasi konten digital. Di situ untuk peserta pelatihan diharapkan bisa atau mampu mendefinisikan produksi konten dan diseminasi konten digital. Untuk fasilitatornya itu bagaimana menjelaskan ruang lingkup pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk peserta bagaimana memahami forum diskusi terkait produksi konten dan diseminasi konten digital. Untuk umpan baliknya itu adanya observasi pada kelas tersebut. Selanjutnya untuk bagian ketiga adalah on the job training. Di sini aktivitas yang dilakukan adalah mengaplikasikan produk konten dan diseminasi konten digital. Tujuan pembelajaran di sini adalah diharapkan peserta pelatihan itu mampu mengaplikasikan konten dan diseminasi konten digital. Selanjutnya untuk fasilitatornya agar bisa memberikan LK atau lembar kerja untuk didiskusikan oleh peserta. Untuk aktivitas peserta adalah mendiskusikan lembar kerja yang sudah diberikan oleh fasilitator. Kalau tadi fasilitatornya memberikan LK-nya untuk didiskusikan, terus pesertanya akan mendiskusikan lembar kerja yang sudah diberikan tersebut. Untuk penilaian atau umpan baliknya itu adalah lembar kerjanya itu terdapat di
pada LMS. Selanjutnya pada bagian keempat adalah in-service training yang kedua. Aktivitasnya adalah tes akhir. Di situ ada tujuan aktivitas pembelajaran adalah peserta mengerjakan tes terakhir. Lalu untuk aktivitas fasilitatornya adalah fasilitator memfasilitasi kebutuhan peserta. Apa yang dibutuhkan oleh peserta? Apakah peserta ingin menanyakan tentang hal-hal yang tidak dia pahami? Silakan fasilitator bisa memfasilitasi dari kebutuhan tersebut. Untuk aktivitas peserta adalah melakukan post test dan nanti ada penilaian atau pembalik berupa tes akhirnya ada berapa soal yang diberikan, ada 30 soal mungkin. Ya silakan ada refleksinya di situ. Terus untuk bagian yang refleksi praktik baik, di situ peserta diharapkan setelah refleksi ini dapat merefleksikan hasil praktik baiknya selama proses pembelajaran di YT 1 ya. Lalu untuk fasilitatornya bisa memfasilitasi kebutuhan peserta. Terus untuk pesertanya sendiri nanti dia akan mempresentasikan tentang praktik baik yang sudah dilakukan. Ya, di situ yang bagian keempat ada komponen penilaian pada modul yang di situ ada kuis yang diberikan kepada peserta bagaimana untuk menyelesaikan kuis. Nanti di situ ada keterangannya di bagian bawah, ada nomornya, ada berapa nomor yang diberikan, terus apa aktivitasnya di situ, terus tujuan pembelajaran itu dituliskan dari pembelajaran yang sudah ada di situ. Terus aktivitas peserta dituliskan aktivitas yang dilakukan oleh peserta pada pembelajaran yang bersangkutan dengan memperhatikan instruksi-instruksi pada LMS. Lalu bagaimana bentuk memahaminya, mengaplikasinya, dan refleksi yang ada pada modul bersangkutan atau pada modul tersebut. Yang berikutnya adalah mempraktekkan semua pembelajaran diperlukan dalam modul. Jadi kerjakan lembar kerja yang sudah ada pada modul. Lembar kerja yang sudah disiapkan pada modul. Dan semua aktivitas di dalam modul. Untuk fasilitatornya, agar menuliskan aktivitas yang dilakukan oleh fasilitator pada pembelajaran yang bersangkutan, bentuknya penguatan seperti yang diberikan oleh fasilitator. Sedangkan untuk penilaian untuk umpan balik itu tuliskan bentuk-bentuk tagihan yang harus dipenuhi oleh peserta dan dilakukan penilaian dalam mencapai tujuan alurnya. Apakah dia perlu dinilai atau hanya diberi umpan balik atau dinilai dan diberi umpan balik. Jadi itu bisa dilakukan ketiga tahapannya. Selesai. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Selanjutnya kita simulasi dulu tentang bagaimana tahapan-tahapan untuk masuk ke tadi. Saya ulang lagi. Yang pertama kita masuk pada ya, pada LMS guru yang assessment itu kita masuk langsung pada home dulu, lalu memilih course. Di sini ada kebetulan yang kami dapat adalah untuk tugas kami yaitu pada fase D. Maka silakan mengklik pada fase D. Lalu pada fase D di sini ada materi yang kita bisa lihat. Di situ kita masuk lagi pada modul dulu. Modul. Oke, pada modul kebetulan kami diberikan tugas untuk modul 2 berpikir komputasional dan literasi digital. Pada modul 2 ini itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pengantar modul. Pengantar modul ini berisi video tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada kurikulum nasional. Di situ ada beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah capaian pelatihan. Jadi silakan dinonton pada bagian ini lalu dinonton sampai selesai supaya kita bisa mengerti apa yang
diberikan materi di situ. Lalu masuk pada capaian pelatihan. Capaian pelatihan di situ sudah jelas bahwa itu ada peserta pelatihan bisa menerapkan pengelolaan data, pemecahan masalah sederhana dan kehidupan masyarakat secara sistematis dan menuliskan instruksi. Yang kedua adalah peserta pelatihan. Peserta pelatihan mampu memproduksi dan mendiseminasikan konten digital berupa audio, video, slide, dan infografis. Yang selanjutnya tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan di sini yang pertama peserta diharapkan bisa menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Yang kedua, peserta pelatihan mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Yang ketiga, peserta pelatihan merancang instruksi, menerapkan instruksi yang terstruktur. Mungkin ini tak perlu dibaca semua yang penting didapat. Waktunya sudah. Ya, ada di sini jadi semuanya ada tujuan pelatihan, indikator capaian pelatihan dan pokok pembahasan. Selanjutnya, ya masuk pada yang saya bilang itu yang pertama tadi modul 1 yang kita ya bagian kedua pembelajaran konsep pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Harus ada doa di aku yang Lihat isinya. Di situ ada modul, ada modul dan ada tugas yang diberikan. Ini bisa dibaca. Di situ ada bagaimana alur pada pembelajaran pada bagiannya itu yaitu bagaimana memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Ada modul yang bisa dibaca dan ada tugas di sini membuat aplikasi dan seterusnya. Itu bisa diunduh pada bagian ini untuk bisa melihat daripada lembar kerjanya bisa diisi. Selanjutnya pada bagian berikutnya adalah unggah tugas. Situ ada unggah tugas. Ada unggah tugasnya itu yang mana di situ ada poin yang diberikan pada saat pemberian tugas. Itu poinnya sampai dengan 100. Terus di situ ada kriterianya dan penilaiannya. Ya sampai ke bawah ada waktu penyelesaiannya. Bisa diperhatikan. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada untuk unggah tugas. Ada unggah tugas ini ada di sini ada 4 bagian pada bagian ini. Ada unggah tugas meringkas bermakna, terus ada kuis pemahaman literasi, unggah tugas yang berikutnya mengaplikasikan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah unggah tugas merefleksi pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Untuk bagian 1.2b itu adalah pembelajaran produksi konten dan diseminasi konten digital. Di situ juga ada unggah tugas. Ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah unggah tugas instruksi resume dan opini. Ada di situ ada 2 LK, LK 2.4a dan LK 2.4b yang harus kita selesaikan. Terus yang berikutnya ada kuis pemahaman konten. Jadi itu ada kuis yang bisa kita masukkan. Terus yang berikutnya adalah unggah tugas mengaplikasikan produksi konten, diseminasi konten digital. Yang berikutnya adalah yang keempat pada bagian ini adalah unggah tugas merefleksi pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Selanjutnya setelah itu selesai di sini bagian 1.c adalah penguatan, memberikan penguatan. Di situ ada penguatan. Jadi setelah kita dalam materi ini sebagai dasar, maka kita bisa menyusun rencana pengembangan diri. Ya. Selesai. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan kalau misalnya ada kesalahan. Mungkin kita bisa merefleksikan secara bersama-sama bisa untuk melihat kembali dan boleh memperbaiki.
Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berikut ini identifikasi masalah yang mungkin muncul dalam pembelajaran rangka adik kelas. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah memaparkan hasil bedah modulnya modul 2 di fase D. Sebenarnya sudah bagus, nanti sudah dijelaskan secara rinci, namun ada beberapa catatan dari ya. Mungkin yang di awal tadi kan memang bedah modul, jadi LA yang dilakukan itu adalah LA bedah modulnya. Di situ kan dilihat di dalam modulnya itu apa saja. Mungkin tadi ada sedikit yang terlewat. Jika Bapak Ibu perhatikan tadi di bagian pendahuluan atau pengantar modul 2 itu kan ada video ya Bapak Ibu ya. Di situ tiap modul selalu ada video. Itu videonya bisa di play, diperhatikan isinya apa, kemudian bisa dituliskan di LA bedah modulnya. Jadi ada video yang membahas tentang apa, bisa dituliskan secara singkat saja isi dari videonya. Seperti itu. Iya. Itu biasanya yang dari tadi sering terlewat ya Bapak Ibu. Jadi videonya belum dijelaskan isinya tentang apa. Kemudian untuk di fase D modul 2 ini, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ada 2 materi pokok. Yang pertama tentang pengelolaan data dan penyusunan instruksi dan produksi konten dan diseminasi konten digital. Kedua ya yang didalami. Kemudian untuk yang di LA Bapak Ibu tadi yang di umpan balik pengantar juga saya lihat di LA-nya, LA sudah modulnya. Di LA-nya itu LA. Bukan LA. Ini sudah kita TP disertai dengan capaian provinsi. Ini kan pengantar kelihatannya nanti mengerjakan resu untuk umpan baliknya itu kan mengerjakan resu di LMS itu harusnya kan pesertanya yang mengunggah resunya sebagai fasilitator nanti menilai umpan baliknya sesuai dengan bukti yang ada di dalam di sininya nanti bisa ditambahkan. Kemudian untuk modul 2 ini tidak ada tes awal ya Ibu ya. Tadi kan itu ditampilkan ada tes awal. Kalau dilihat di LMS itu kan tidak ada tes awal untuk modul 2. Jadi tes awal itu hanya ada di awal saja waktu pelatihan ya. Jadi di modul 2 tidak ada tes awal dan tidak ada tes akhir. Kemudian untuk kolom penilaiannya itu di paling bawah apa? Nah, di sini di komponen penilaian pada modul ini kalau tadi diperhatikan ada berapa LK dan kuis itu yang ada ya? Banyak ya. Ada 2 kuis di setiap subbabnya itu kan ada 2 subbab, yang subbabnya ada kuisnya, kemudian LK-nya ada 6. Tidak salah ya. Mulai LK 21 nya pun itu ada 21A, 21B, kemudian 2.2, 2.3 sampai 2.6. Nanti bisa ditambahkan di kolom ini. Jadi ada 2 kuis dan ada 6 LK. Bahkan selalu bisa misalnya yang ada 2 LK itu campur. Itu yang ada di fase D. Kemudian yang tadi diberikan juga tentang on the job training. Di modul 2 ini sudah mulai ada on the job trainingnya. Jadi on the job trainingnya juga bisa dijelaskan nanti kegiatan apa saja yang dilakukan oleh fasilitator dan peserta di bagian on the job training. Ada upload video kalau tidak salah, kalau sudah pernah membukanya. Yang betul ya Pak.
Jadi dua satu kuis. Baik, itu kelompok berapa? 4 ya? Jadi sudah tadi dijelaskan. Nanti yang kekurangan-kekurangan bisa ditambahkan di apa namanya dan modulnya supaya nanti lengkap dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus kemudian tadi untuk ditampilkan ya untuk LK-nya. Coba Pak, LK-nya biar saya. Apakah sudah dikerjakan atau LK sama-sama? Ini LK berapa? Ya, terus ini nama-namanya untuk ditulis ya. Oh ini, iya. Ya ini adalah hasil dari pekerjaan. Nah, jelasin aja gitu ya, ini maksudnya. Masih jelas. jadi apa namanya dijelaskan dari sini seperti ini gitu ya. Karena ini masih konsep kan. Beda nanti kalau udah prom besok memang harus pakai gitu ya. Kalau ini kan masih memang jelas tapi sudah selesai ya kan. Kalau enggak kan ya, nanti dijelaskan. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah nanti silakan dilengkapi lagi. Ada lagi mau kita terkait dengan ini tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita cukup kita kasih terus untuk